Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikdad Asraf Rizqula dengan NIM S1S12441. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan progres rated saya. Nah, untuk progres rated saya untuk minggu ini sudah mencapai di 56%. Nah, untuk minggu lalu itu untuk progres rated saya baru mencapai di 43%. Nah, untuk minggu ini dia sudah 56%. Nah, langsung saja kita lihat. Oke. Nah, di sini untuk progress red hat saya itu sudah mau memasuki ke bab 5. Nah, bisa dilihat di sini untuk progresnya sudah memasuki di bab 5. Dan untuk minggu lalu itu progres saya baru mau memasuki bab 4. Nah, jadi untuk di minggu ini yang saya sudah atau progres saya di minggu ini yaitu dari bab 4 dari di sini, 4 yang ini sampai mau memasuki ke bab 5. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja kita lihat. Nah, di sini ada bab 4. Nah, di bab 4 itu adalah gambaran umum sistem berkas. Nah, di sini ada sasarannya yaitu untuk melihat dan mengelola organisasi file dalam sistem file Linux. Kemudian di sini ada bagian-bagian. Yang pertama itu menavigasi direktori, kemudian ada memanipulasi file dan direktori, kemudian ada memproses kumpulan file, kemudian ada mengelola ruang penyimpanan. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada direktori. Nah, saat kita masuk ke sistem Linux, kita memiliki akses penuh ke direktori beranda kita. Nah, direktori beranda kita berisi file konfigurasi dan semua file serta direktori data yang kita buat. Nah, terlepas dari apakah kita telah membuat data atau tidak, direktori beranda kita sudah terisi dengan direktori-direktori berikut. Yang pertama itu ada desktop, kemudian dokumen, kemudian unduhan, musik, gambar, publik, tempat, dan video. Nah, langsung saja kita lanjut. Di sini ada directory system. Nah, directory system itu terletak di luar directory home kita dan umumnya dibatasi dari interaksi pengguna. Kita tidak mungkin secara tidak sengaja menghapus kernel, driver, atau file konfigurasi yang dibutuhkan sistem kita. Karena karena kita biasanya tidak memiliki akses ke file-file penting tersebut. Nah, di sini ada lokasi-lokasi penting pada sistem Linux yang meliputi direktori-direktori berikut. Yang pertama di sini ada direktori etc yang mana dia itu bersisi file konfigurasi. Kemudian ada direktori tmp yang dimana dia itu menyimpan file sementara yang akan dihapus secara otomatis setelah 30 hari. Kemudian ada direktori usr yang dimana dia itu berisi perintah dan aplikasi. Kemudian ada direktori var yang dimana dia itu berisi data variabel sistem yang harus tetap ada di antara proses booting. Kemudian dalam Linux, istilah akar atau root itu digunakan dalam tiga cara yang berbeda. Yang pertama ada root pengguna. Nah, root pengguna adalah akun pengguna awal. Nah, biasanya itu dinonaktifkan secara default yang ada segera setelah instalasi. Kemudian ada root directory yang dimana ini adalah directory home untuk root pengguna. Kemudian ada directory yang dimana ini dia untuk menunjukkan bahwa itu adalah root dari struktur file dan directory yang menyerupai pohon keluarga. Nah, dalam bab ini istilah root atau akar itu mengacu secara eksklusif pada directory. Nah, kemudian di sini ada directory daftar. Nah, di desktop Genome kita dapat melihat direktori beranda kita dengan aplikasi berkas. Nah, setelah kita meluncurkan berkas, kita akan melihat direktori beranda kita. Nah, untuk mengaksesnya itu kita tinggal membuka saja aplikasi files yang di bawah ini. Nah, jadi tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kemudian di sini juga kita kembalikan dulu. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan baris perintah. Nah, kita dapat melihat direktori dan file di komputer kita dengan menggunakan perintah ls atau tree. Langsung saja kita coba. Di sini kita buka terminal. Kemudian kita coba dulu ls. Nah, di sini
file-file yang ada di komputer kita itu ada desktop, download, monthly reports, kemudian my new folder, kemudian templates, kemudian dokumen, example, music, picture, video, dokumen folder satu, my new folder, public, dan result. Nah, kemudian kita coba dengan tree. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang dimana perintah tree ini dia itu menyediakan daftar setiap file dan directory, termasuk file dan directory yang terdapat di dalam setiap directory. Nah, di sini ada total 18 directory dengan 7 file. Seperti itu. Kemudian perintah tree juga ini adalah recursive. Nah, secara default ini berarti bahwa program ini akan menampilkan daftar directory di dalam directory hingga tidak ada lagi directory yang tersisa untuk ditampilkan. Nah, kemudian di situ ada menavigasi directory, yang dimana di desktop Genome kita menavigasi sistem dengan mengklik dua kali icon directory di aplikasi file untuk mengubah tampilan ke directory tersebut. Nah, kita langsung coba, kita masuk ke aplikasi file, kemudian kita misal mau masuk ke dokumen. Nah, nanti kita tinggal klik dua kali. Nanti kita akan melihat isi dari file dokumen itu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke home. Nanti eh, file yang habis kita buka itu akan berubah warna menjadi biru seperti ini. Nah, kemudian di situ eh, pada baris perintah kita menggunakan CD perintah untuk mengubah direktori kerja kita saat ini. Nah, saat dijalankan tanpa argumen, perintah CD ini akan mengubah direktori pengguna ke direktori home-nya. Kita coba misalnya CD documents. Nah, nanti di sini kita akan masuk ke file dokumen. Kemudian kita coba CD Word, apakah bisa? Kayaknya enggak sih. Nah, di sini tidak ditemukan file atau directory CD Word karena di desktop saya atau di komputer saya ini belum ada file Word seperti itu. Kemudian di sini kita masih masuk ke dalam file dokumen ini. Ada tulisannya Student Workstation Dokumen. Nah, untuk ke cara keluarnya itu kita tinggal tuliskan CD saja. Nah, nanti otomatis langsung keluar dari file dokumen seperti itu. Kemudian di sini saat kita menggunakan perintah cd, prompt kita ini akan berubah untuk menampilkan direktori baru. Nah, perintah apapun yang kita jalankan akan menganggap direktori baru ini sebagai lokasi saat ini. Misalnya saat kita menjalankan perintah tree. Nah, setelah berpindah ke dokumen direktori tersebut, output yang dihasilkan akan menampilkan isi dokumen direktori tersebut, bukan direktori home kita. Kemudian di sini ada jalur dan direktori. Nah, di sini ada sebagai contoh, misalnya direktori user home dalam kasus kursus ini memiliki path home, kemudian user, karena user direktorinya tersebut terletak di dalam home directory yang terletak di dalam directory root. Nah, jika kita mengunduh file bernama file txt dari internet dan browser web, kita menyimpannya ke hard drive kita, maka lokasi defaultnya adalah home user download file txt. Nah, kemudian di situ dikatakan juga di desktop kita dapat melihat direktori saat ini di bila atas jendela aplikasi Genome Files. Kita langsung coba saja lihat. Nah, misalnya di sini kita masuk ke dokumen. Nah, nanti di sini terlihat jalur direktori saat ini di file. Nah, di sini kita masuknya itu di home, kemudian kita masuk ke file dokumen. Misal lagi saya masuk ke file utility. Nah, nanti di sini akan bertambah lagi. Jadi kita masuknya itu di home, kemudian ke dokumen, kemudian ke utility untuk sekarang ini. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi, kita lanjut lagi ke materi. Nah, di terminal juga itu kita dapat melihat direktori kerja kita saat ini dengan menggunakan PWD, yaitu perintah. PWD perintah. Kita coba lihat saja, kita coba di terminal, kita ketikkan saja PWD. Nah, nanti itu hasilnya akan seperti ini. Home dan usernya yaitu student. Kemudian kita coba cd dokumen. Dokumen.
kemudian kita PWD. Nah, nanti itu hasilnya akan seperti ini, home student document. Nah, untuk keluar dari file dokumen, kita tinggal ketikkan cd saja, seperti ini. Kemudian di sini ada jalur absolut dan jalur relatif, yang dimana sebuah jalur absolut itu adalah jalur file yang dimulai dari directory root. Nah, jalur absolut adalah ekspresi eksplisit dari lokasi tempat suatu file atau directory. Nah, setiap file di komputer kita itu memiliki jalur absolut yang dimulai dengan karakter garis miring. Nah, misalnya jalur absolut ke dokumen, directory, dan di directory home. Kita adalah home user dokumen, bukan hanya dokumen saja. Ada garis-garis miringnya seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya jalur relatif, yang dimana jalur relatif ini adalah jalur file yang dimulai dari direktori kerja kita saat ini. Nah, jalur relatif itu dia tidak pernah dimulai dengan karakter garis miring. Sebaliknya, jalur relatif ini dia dimulai dengan titik, kemudian dua titik, atau nama file atau directory. Di sini kita langsung saja coba. Apakah bisa ls example txt. Oh, di sini belum ada rupanya. Hmm, kita coba mungkin kita masukkan dulu info kemudian kita masukkan ke example titik txt. Nah, kemudian kita cek ls example berarti txt. Nah, nanti itu ada isinya yaitu example titik txt. Kemudian kita coba lagi ls kemudian titik kemudian garis miring kemudian example titik txt. Kita coba cek. Nah, nanti itu muncul itu example titik txt seperti ini. Kemudian dua titik itu dia menunjukkan directory induk. Nah, dua titik seperti ini adalah instruksi untuk bergerak ke atas dalam struktur file dan mencari file atau directory mulai dari lokasi tersebut. Misalnya jalur relatif dan directory download ke dokumen example txt. Nah, file adalah dokumen example txt karena kita harus meninggalkan directory download dan memasuki directory dokumen agar berada di lokasi yang sama dengan example txt file tersebut. Situ ada kode lagi, yaitu di sini misalnya untuk melihat isi file kita dapat merujuk ke file tersebut dengan jalur absolut atau relatif. Lengkapnya terlepas dari directory kerja kita saat ini. Kita coba saja apakah bisa. Kemudian titik garis miring dokumen garis miring example titik txt. Nah, ternyata di sini tidak ditemukan karena file exampleku itu dia tidak masuk ke dokumen. Kita coba masukkan saja dulu mungkin dengan cara seperti ini. Hello World. Kemudian kita masukkan ke dokumen. Harus miring example.txt. Nah, kita coba lihat cat dokumen miring example titik txt. Hmm. Nah, nanti itu isinya seperti ini, hello world. Nah, sama. Kemudian kita coba cdtmp, garis tmp. Nah, nanti di sini kita akan masuk ke dalam dokumen tmp. Yang kita coba cat garis miring home, garis miring student, garis miring dokumen, garis miring example titik txt. Student dokumen example titik txt. Kita coba lihat. Nah, nanti isinya juga itu hello world. Kemudian kita coba cat titik dua kali, kemudian garis miring, kemudian home, kemudian student. Karena di sini usernya kita itu menggunakan student.
student, kemudian dokumen, kemudian example titik txt. Nah, nanti itu hasilnya seperti ini, hello world juga. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, di sini itu ada latihan terbimbing. eh ini kita kembalikan dulu. Oke, seperti ini. Kita lanjut. Nah, di sini itu ada di materi berikutnya itu ada latihan terbimbing yaitu menavigasi directory. Nah, di sini sebagai pengguna student di workstation kita gunakan perintah lab untuk mempersiapkan lingkungan kita untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Kita langsung saja masukkan kodenya yaitu lab start file system directory. Nah, seperti ini. Kita langsung running. Oke. Setelah sudah di sini kita tinggal mengikuti saja instruksi yang ada di sini. Nah, yang pertama itu kita gunakan perintah tree untuk melihat struktur directory home student kita. Kemudian kita gunakan min L1 ini untuk membatasi output hanya pada satu tingkat hasil saja. Kita langsung coba aja. Tree, kemudian min L besar, kemudian 1. Seperti ini. Kita kemudian return atau kita enter. Nah, nanti itu hasilnya seperti ini. Di sini dia ada 13 directory dan 3 files. Kemudian di sini tanpa perlu berpindah ke directory dokumen, kita bisa buat directory word di dalam dokumen directory dengan menggunakan jalur relatif, yaitu dengan cara make, make a dir, kemudian documents, kemudian garis miring word. Nah, seperti ini. Kemudian ubah direktori kerja kita saat ini ke direktori baru yang telah kita buat. Caranya itu tinggal cd dokumen garis miring kemudian word. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dokumen dan Word. Di file dokumen dan file Word seperti itu. Kemudian di sini dari lokasi baru kita ini kita ubah directory download dengan menggunakan jalur relatif. Nah, caranya itu tinggal cd dan titik-titik garis miring titik-titik lagi 2 kali kemudian garis miring lagi kemudian downloads. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek. Nah, di sini kita sudah masuk ke file downloads. Nah, kita coba cek jalur direktor kita saat ini dengan cara pwd untuk memastikan apakah kita sudah betul masuk ke file download atau belum. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah berada di home, kemudian student, kemudian di file download. Seperti itu. Kemudian di sini kita alihkan output ke dalam file bernama hello.txt di documents, kemudian di Word directory dengan menggunakan jalur absolute. Nah, caranya itu tinggal echo kemudian hello world yang seperti ini kemudian garis miring home garis miring student garis miring dokumen garis miring sorry dengan work garis miring hello titik txt. Kita coba saja dulu apakah error atau tidak. Sabar. Oh, ternyata ke kita coba saja. Oke, bisa. Kita di sini kemudian kita lihat isi file hello.txt dengan menggunakan jalur relatif dengan cara cat, kemudian titik 2 kali, kemudian garis miring, kemudian documents, kemudian garis miring, kemudian word, kemudian garis miring, kemudian hello.txt. Coba lihat. Nah, di sini isinya itu hello world sama. Kemudian di sini kita gunakan jalur relatif ke hello.txt untuk mendapatkan jalur absolutnya. Nah, dengan cara itu tinggal ketikkan saja rel path tanpa spasi, kemudian spasi, kemudian tanda titik 2, garis miring documents, kemudian garis miring word, kemudian garis miring lagi hello titik txt. Nah, nanti itu
terlihatnya seperti ini, yaitu ada home, student, kemudian file dokumen, kemudian di file work yang isinya itu ada hello.txt. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita lihat isi file hello.txt dengan menggunakan jalur absolut. Nah, dengan cara tinggal cat saja, cat garis miring home, garis miring student, garis miring documents, garis miring word, garis miring hello.txt. Nah, kita coba lihat. Nah, nanti isinya itu adalah hello world seperti ini. Kemudian di sini kita kembali ke direktori student, home penggunaan dengan menggunakan tindakan default dari perintah cd tersebut. Nah, di sini kita kembali karena kan di sini kita lagi berada di file download. Nah, di sini kita untuk jadi di sini kita mencoba untuk kembali ke defaultnya, yaitu dengan cara kita menghentikan cd. Nah, seperti ini kemudian kita enter. Nah, nanti itu kita kembali ke file defaultnya kita. Seperti ini. Cuma Anda di student workstation saja. Nah, kemudian untuk menyelesaikan di sini pada mesin workstation kita gunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan selanjutnya. Kita ketikkan saja lab finish file system directory. Finish file system directory. Kita coba. Oke, sini sukses semua. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, ah, di sini ada materi mengenai manipulasi file dan directory. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk memanipulasi directory dan file serta menggunakan alat baris perintah untuk mencari lokasinya. Nah, di sini ada memanipulasi file dan directory, membuat, menyalin, memindahkan, dan mengganti nama berkas dan direktori adalah kegiatan sehari-hari bagi setiap pengguna komputer. Di Linux, kita dapat melakukan tugas-tugas ini di aplikasi berkas, di desktop Genome, atau di baris perintah. Nah, di sini ada cara membuat direktori. Nah, untuk membuat direktori di desktop Genome, luncurkan aplikasi file. Klik kanan latar belakang jendela dan pilih folder baru dari menu konteks. Nah, di dialog folder baru yang terbuka, masukkan nama untuk direktori lalu klik buat. Nah, di sini contohnya kita buka file. Nah, di sini sabar saya cek dulu apakah di sini saya sudah membuat file example. Jadi di sini mungkin saya akan membuat file contoh saja. Nah, untuk cara membuat file baru seperti ini, di sini teman-teman tinggal eh, masuk saja ke aplikasi file seperti ini. Kemudian di bagian latar belakangnya ini, yang di sini-sininya ini, teman-teman klik kanan. Nah, nanti akan muncul tulisan new folder. Atau bisa juga tekan Shift Ctrl N. Nah, kemudian kalau sudah ada tampilan seperti ini, teman-teman klik saja new folder. Kemudian di sini masukkan nama folder yang teman-teman mau buat. Di sini saya mau buat folder yang namanya contoh. Nah, nanti akan terbuat seperti ini. Kemudian yang ini mungkin kita cek dulu apa isinya. Oh, kosong. Ini mungkin kita hapus saja dengan cara ini, delete, move to trash. Nah, kemudian ini juga kita delete, move to trash. Nah, seperti itu. Kita kembali. Nah, dan di sini ada juga untuk membuat direktori pada baris perintah kita bisa gunakan mkdir dengan nama untuk direktori baru. Nah, kita coba saja sini mkdir my new folder. Nah, seperti ini. Dan kita enter. Nah, di sini nanti dia langsung membuat file yang bernama my new folder. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa terminal itu menginterpretasikan spasi sebagai pembatas untuk argumen atau perintah baru. Jadi kita harus mengapit nama direktori dalam tanda kutip jika ingin menyertakan spasi. Nah, kita coba saja. Sini dir
empathy, kemudian tanda petik dua, kemudian my new folder. Nah, seperti ini. Sorry, ini ada kesalahan, harusnya F-nya besar. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, nanti dia langsung otomatis membuat yang namanya file my new folder seperti ini. Kemudian di sini juga ada perintah mcdir ini dapat membuat beberapa file directory dengan satu baris perintah. Kita juga dapat membuat directory di dalam directory lain. Kalian sini mcdir, mcdir, kemudian folder sabar, folder 2 atau 3 ya. Nah, di sini mcdir folder 1, mcdir folder 1 seperti ini, kemudian documents, kemudian garis miring folder 2. Nah, kita coba enter. Nah, nanti dia langsung membuat folder 1 dan dokumen yang dimana di dalam dokumennya itu nanti ada folder 2. Kurang lebih seperti itu. Kita coba cek di ls. Nah, nah, di sini dia langsung membuat folder 1 dan folder 2-nya itu masuk ke dokumen. Kita coba cek ls dokumen. Nah, di dalam dokumen situ ada folder 2 seperti ini. Nah, kemudian di sini dikatakan buat direktori beserta subdirektorinya secara bersamaan dengan menggunakan perintah mcdir dengan tanda strap atau tanda garis lurus kemudian P. Nah, pada contoh berikut kita membuat Juli directory dan monthly report di directory induk di directory home. Nah, kita langsung coba saja mungkin untuk kodenya, yang dimana kodenya itu ls, kemudian ada mcdir p monthly reports Juli, kemudian ls monthly reports. Kita langsung coba saja. Pertama kita ketikkan dulu ls untuk melihat dokumen-dokumen atau file-file kita. Nah, di sini ada contoh desktop, dokumen, documents, download example folder 1 dan seterusnya. Kemudian kita buat monthly report tadi dengan cara make clear, kemudian min p, eh, kemudian tanda petik dua, kemudian monthly reports, kemudian garis miring Juli. Oke. Nah, di sini sudah terbuat. Kita langsung cek saja. ls, kemudian monthly reports. Seperti ini. Nah, nanti isinya itu adalah folder Juli. Seperti ini. Kemudian di sini kita coba untuk membuat file. Nah, di sini untuk membuat file di lingkungan desktop, kita menggunakan aplikasi seperti Gedit. Nah, setelah kita menyimpan file yang sedang kita kerjakan, aplikasi tersebut akan membuat file tersebut. Namun, di baris perintah, kita mau dapat membuat file kosong dengan perintah touch, diikuti dengan jalur file dari file yang ingin kita buat. Itu contohnya ada touch dokumen. Garis miring example titik txt. Yang kita enter. Nah, setelah sudah kita cek file documents garis miring example titik txt example titik ps. Nah, di sini kenapa dia di sini kosong? Karena dia mungkin belum mengisinya. Tapi kalau saya itu sudah mengisi. Untuk example txt-nya ada suatu teks di dalamnya. Makanya di sini dia terbacanya as g text seperti itu. Kemudian di sini kita juga di Red Hat-nya itu dikatakan bahwa kita juga dapat membuat file dengan menggunakan pengalihan sel.
Nah, dengan mengalihkan output standar ke dalam file. Nah, sel ini dia akan membuat file tersebut jika belum ada. Kita coba saja. Di situ ada echo dan hello world. Kemudian di documents, niat gas miring hello txt. Oke, sudah. Kemudian kita cek di file documents garis miring hello titik txt. Nah, nanti itu tampilannya akan seperti ini. Sama ya. Dokumen hello txt text aci text seperti itu. Dan di sini juga bisa menyalin file dan directory. Nah, di sini untuk menyalin file atau directory di disk Genome, kita bisa luncurkan aplikasi file, kemudian klik file atau directory yang ingin kita salin, lalu dengan menekan tombol kontrol, seret item tersebut ke lokasi baru, kemudian lepaskan tombol kontrol. Alternatifnya kita dapat mengklik kanan file atau directory dan memilih salin dari menu konteks. Arahkan ke lokasi target, klik kanan lagi di latar belakang jendela, lalu pilih tempel dari menu konteks. Nah, kita coba saja lihat. Di sini kita coba masuk dulu ke aplikasi filenya yang ini. Nah, untuk caranya itu kita bisa seperti ini. Ini di sini kita pilih dulu file mana yang ingin kita copy atau yang ingin kita salin. Misalnya di sini saya ingin menyalin ini, contoh yang ini. Dan kita tinggal klik kanan di sini di foldernya, di filenya kita klik kanan. Kemudian kita pilih copy. Nah, misalnya di sini kita pilih copy. Kemudian misalnya di sini kita memasukkan ke, oh sabar, saya belum tekan tadi. Ini kemudian kita tekan copy. Nah, misalnya di sini saya mau memasukkan ke folder ini, my new folder yang ini. Nah, kita tinggal klik kanan lagi, kemudian kita paste. Nah, nanti dia langsung masuk ke sini. Yang di home juga tetap ada. Kemudian di new folder yang ini juga ada. Seperti itu. Kemudian di sini yang ini kita tutup saja. Oke, terminal. Nah, di sini juga dikatakan untuk menyalin file atau directory melalui baris perintah, kita bisa gunakan perintah cp atau copy diikuti dengan nama file yang ingin kita salin dan lokasi tujuannya. Misalnya di situ ada cp example titik txt documents. Nah, kemudian kita ls, kita lihat. Nah, nanti di sini langsung muncul example titik txt seperti ini. Kemudian kita cek lagi di ls dokumen. Nah, di ls dokumen juga itu ada juga yang namanya example txt karena kita habis copy tadi. Nah, kemudian di sini juga dikatakan saat menyalin directory kita bisa gunakan opsi recursive atau min-r untuk menyalin directory beserta seluruh isinya tanpa min recursive tersebut perintah cp tidak dapat menyalin directory. Kita coba saja cp dan garis datar dua kali, kemudian recursive, kemudian page pages seperti ini, kemudian downloads. Kita coba, habis, rupanya di sini tidak ditemukan package downloads. Install package. Kita coba mungkin ada salah penulisan atau memang filenya itu belum ada ya. Recursive, recursive, pack, patch kages. Patch kages, kemudian downloads. Kita coba cek lagi. Down,
Let's bagus downloads. Oh, tetap. Coba kita cek langsung saja ke LS downloads. Mungkin saya sudah pernah copy. Oh, sini belum masuk ya paket. Nah, mungkin ini untuk filenya, file package-nya ini saya belum ada mungkin ya. Belum saya buat. Makanya di sini dia tidak terbaca. Eh, kita coba lanjut saja mungkin. Di sini juga dikatakan menyalin file dan direktori tidak berarti kita juga harus memindahkannya ke direktori kerja yang berbeda. Nah, kita dapat menyalin item di tempatnya dengan memberinya nama baru. Kita coba mungkin bisa. Sini cp recursive kemudian do documents examples. Oh, bisa. Kemudian kita cek di ls. Di sini apakah oh, di sini langsung ada file examplesnya yang ini. Kemudian kita coba ls dokumen. Oh, ya. Di sini langsung muncul untuk isi dari dokumen. Kemudian kita cek SL examples. Ini kosong. Oke, di ls example itu isinya sama juga. Seperti ini. Karena tadi kita sudah copy. Nah, kemudian di sini juga kita dapat menyalin file ke lokasi baru dan memberinya nama baru. Contoh cp recursive documents downloads garis miring examples. Oke, kemudian kita cek pakai tree downloads seperti ini. Nah, nanti di sini isinya itu ada downloads, yang ada examples, kemudian ada folder 2 backups, yang dimana di backups itu ada yang isinya to do txt, kemudian di examples itu ada example txt, hello txt, dan script, yang dimana di script itu isinya adalah daily tasks, dan seterusnya. Oke, kemudian kita lanjut saja lagi. Di sini ada memindahkan file dan directory. Nah, di sini untuk memindahkan file atau directory ke lokasi baru di desktop Genome, kita bisa meluncurkan aplikasi file. Nah, klik file atau directory yang ingin kita pindahkan, select ke lokasi baru, lalu lepaskan item tersebut. Nah, bisa juga itu kita dengan cara mengklik kanan file atau directory dan memilih potong atau cut dari menu konteks. Nah, arahkan ke lokasi target, klik kanan latar belakang jendela dan pilih tempel dari menu konteks. Nah, untuk caranya itu sama sih sebenarnya dengan cara yang saat kita copy file tadi. Cuman di sini kan tadi itu pilih dulu file yang mana yang mau dipotong atau mau di-cut. Nah, misalnya ini file contoh, klik kanan di sini. Kemudian itu kita tekan saja cut. Nah, di sini. Nah, kemudian kita cari untuk file yang ingin kita pindahkan file contoh ini ke dalam file tersebut. Nah, di sini saya contohkan, misal ini saya cut, kemudian saya pindahkan ke sini, my new folder yang ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, nanti dia akan otomatis masuk dan di home dia langsung hilang. Tidak ada lagi file contoh. Dia sudah pindah ke my new folder yang ini. Nah, seperti itu. Kita lanjut saja lagi ke terminal. Nah, lanjut ke materi. Di sini untuk memindahkan file atau directory melalui baris perintah, kita bisa menggunakan mv perintah git move diikuti dengan nama file yang ingin kita pindahkan ke lokasi tujuannya. Sini kita coba saja. Di situ ada ls dulu. Nah, di sini dia mau memindahkan example txt yang di dokumen. Oh, kita coba saja ikuti. Example titik txt kemudian documents. Oke, seperti ini. Kemudian kita ls.
Nah, nanti file yang example txt-nya ini langsung masuk ke dokumen sih harusnya. Kita langsung coba. Salah ini dokumen seperti ini. Nah, nanti dia langsung masuk ke example txt. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi mungkin. Nah, di sini untuk memindahkan beberapa file dan direktori sekaligus, cantumkan semua item yang ingin kita pindahkan, lalu pilih satu tujuan yang sudah ada. Contohnya di situ ada make dir, folder satu, folder 2, folder 3 saya kayaknya belum ada deh. Jadi kayaknya folder, oh, nggak apa-apa kita coba saja folder 3. Nah, di sini akan create folder 1, file exit. Oke. Jadi di sini kita coba saja make a dir folder 2 mungkin folder 2 dan folder 3 seperti ini. Oh, nggak bisa juga ya. Hmm. Eh, Coba langsung saja ke kode yang di bawahnya. Itu mv folder satu, kemudian folder 2, kemudian documents. Oke, bisa ternyata. Kemudian kita cek di ls, documents. Nah, nanti itu ada isinya folder satu, folder 2. Kemudian ada backup, example txt, hello txt, script, dan utility. Dan kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini bisa juga kita mengganti nama file dan directory. Caranya itu tinggal kita klik kanan file atau directory yang ingin kita ganti namanya, kemudian pilih ganti nama atau rename yang ada di kotak menu konteks. Kemudian di dialog nama folder yang terbuka itu kita ketikkan nama baru. Kemudian klik ganti nama atau tekan enter. Kita coba lihat. Kita masuk ke aplikasi file. Kita ke menu folder saja. Nah, misalnya di sini saya ingin mengganti folder contoh yang ini. Kita tinggal klik kanan ke di foldernya. Nah, kemudian kita klik rename yang ini. Kemudian di sini kita masukkan nama baru, nama barunya. Misalnya di sini saya mau contoh 12 dan kita rename. Nah, nanti namanya di sini otomatis berubah. Kita lanjut saja lagi. Di sini juga bisa menggunakan baris perintah untuk mengganti nama file. Nah, kita coba. Ini ada ls. Kemudian mv example txt. Sorry, ini example txt menjadi file titik txt. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita enter. Hmm, oke, rupanya di sini tidak ada. Kita coba saja ubah nama dari hmm, folder 3 mungkin ya. Oke, oke, folder folder 3 kemudian menjadi folder folder 4 ya. Kita coba dari 3 jadi 4. Apakah bisa? Kita ls. Nah, di sini yang awalnya itu folder 3 nanti dia berubah menjadi folder 4 seperti ini untuk namanya. Nah, kurang lebih dia seperti itu. Kemudian di sini kita bisa membuat pintasan ke file dan directory. Kita coba saja cek. Di sini kita dapat menyimpan file atau directory di dua lokasi berbeda secara bersamaan dengan membuat sebuah link. Nah, secara default, tautan dinonaktifkan di aplikasi Genome Files. Dan untuk mengaktifkan tautan, klik menu utama di pojok kanan atas jendela. Ya, di sini. Kemudian klik preferensi. Dan di preferensi, kita coba lihat-lihat saja. Oke, preference. Kita coba search saja mungkin ya.
Activity preference. Kok nggak ada ya? Nah, kurang lebih intinya itu seperti ini nanti tampilannya untuk mengaktifkan tautan di aplikasi file. Nih, kemudian di jendela berkas nanti kita tinggal klik kanan direktori lalu pilih buat tautan. Sama sih sebenarnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini misalnya folder 4. Nah, di sini nanti itu ada pilihan untuk ini, create link. Nah, nanti di sini tinggal kita tekan saja untuk create linknya untuk membuat tautan di aplikasi berkas. Nah, di sini kita dapat membuat pintasan ke file dengan cara yang sama. Nah, saat kita membuka pintasan ke sebuah file, kita akan membuka file yang ditautkan. Nah, untuk membuat tautan ke file atau direktori di baris perintah, kita bisa gunakan perintah ln dengan simbol li seperti ini. Kemudian ada link yang dimana perintah ini dia membutuhkan item yang sudah ada diikuti dengan pintasan yang ingin kita buat. Kita coba saja dengan menggunakan kode di sini. Kita langsung coba di sini ada ln, kemudian simbolik documents examples. Apakah example saya ada di sini? Oke, ada, jadi bisa kemungkinan ini. Dan kita enter. Nah, ternyata bisa. Kemudian kita ls documents. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ls examples. Nah, nanti dia langsung tertautkan file dokumen seperti ini. Kita coba apakah device-nya ngaruh ya. Examples. Oh iya, ternyata ngaruh. Kita cek di sini. Oke, kita kembali saja ke terminal lagi. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, di sini mirip dengan pointer dalam pemrograman, tautan adalah sumber daya yang membantu kita mengakses file atau direktori dengan cepat. Nah, di sini kita dapat memastikan bahwa suatu file adalah tautan dengan menggunakan perintah file atau tree. Kita coba saja di sini file examples. Nah, di sini nanti file examples itu directory. Kemudian kita coba tree, eh, tree min L1. Nah, nanti itu akan seperti ini. Kemudian di sini untuk menghapus file dan directory. Di sini kayaknya tadi saya sudah sempat lakukan. Caranya itu cukup gampang ya. Kalau misalnya di sini saya buat dulu file baru kalau gitu. Namanya tes. Nah, misalnya kita ingin menghapus folder tes ini. Nah, caranya itu tinggal kita klik kanan di sini. Kemudian kita tekan yang move to trash atau tekan delete saja. Nah, nanti dia itu langsung hilang secara otomatis. Kita lanjut saja lagi ke ini kita tutup saja. Kita masuk ke terminal lagi. Nah, di sini untuk menghapus file atau directory melalui baris perintah kita dapat menggunakan perintah rm. Perintah atau menggunakan mv perintah untuk memindahkan item ke trash directory dengan aman. Nah, setelah kita menghapus file menggunakan perintah rm, ls tidak ada cara mudah untuk memulihkannya dan tidak ada jaminan bahwa file tersebut dapat dipulihkan secara utuh bahkan dengan perangkat lunak dipulihkan. Kita coba menggunakan perintah. Di sini kita buat dulu file baru, mungkin ya, supaya kita tidak mengganggu file yang telah kita buat. Kita sini buat tes lagi, tes satu mungkin. Kemudian kita masuk ke terminal. Oh, terulang ternyata. Tapi nggak apa-apa. Sini kita rm, folder tes satu.
Wow. Oh, nggak bisa ya. Berarti dia itu emang harus yang txt. Sini file txt. Oh, karena di sini dia adalah direktori ya. Dia itu bisanya file txt saja. Hmm, kita coba. Kalau gitu kita coba dulu seperti ini. Oh, kemudian kita masukkan ke tes satu. Kemudian kita simpan dia sebagai sebagai tes satu txt. Nah, kemudian kita coba hapus. Oh, kita cek dulu ke sini. Apakah sudah tersimpan? Nah, di sini sudah ada file txt-nya. Kita coba rm tes satu tes satu titik txt. Nah, bisa ya. Kita coba cek di dalam file directory tes 1 apakah sudah terhapus. Dan ya, sudah terhapus. Kurang lebih caranya itu seperti itu. Ini kita close saja semua, kita masuk ke activity. Nah, di sini ada juga, oh masih banyak ya. Di sini ada juga metode yang lebih aman, lalu dengan membuat tautan ke Trust Directory menggunakan ln perintah. Kemudian bisa juga kita gunakan env perintah untuk memindahkan file ke Trust Directory seperti ini. Kemudian untuk cara mengakses file trash-nya itu kita tinggal buka files. Kemudian ini ada trash. Nah, nanti di sini terlihat folder-folder atau file-file yang telah kita hapus. Kemudian di sini bisa juga dengan cara mencari file dan directory, tinggal kita klik saja yang di sini. Misal saya mau cari yang namanya example. Sabar di home dulu. Nah, nanti itu langsung muncul seperti ini. Kemudian bisa juga kita menggunakan baris perintah dengan cara itu find home user rename example txt. Oh, kita coba saja mungkin ini kita foto masuk ke terminal, kita ketikkan find garis miring home garis miring user atau student sorry student dan rename example titik txt. Nah, nanti itu langsung muncul. File example.txt itu ada di folder example, kemudian downloads, ada juga di folder dokumen, kemudian ada juga di folder examples seperti itu. Dan di sini juga ada cara lainnya. Nah, kita lanjut saja ke materi berikutnya. Oke, di sini ada materi latihan terbimbing, memanipulasi file dan directory. Yang ini kita tutup saja dulu. Kemudian activity, kemudian kita buka terminal. Kemudian kita di sini ketikkan dulu ini lab start file system organize. Lab start file system organize. Oke, kita coba enter. Oke, sukses. Kita langsung saja ikuti instruksinya di bawah sini. Nah, di sini dia pertama itu buat work directory di dalam dokumen directory tersebut. Langsung saja di sini makdir documents garis miring work. Nah, jika sudah, di sini kita buat file kosong yang bernama test.txt di dalam dokumen Word directory. Yang saja dengan cara touch documents garis miring, sorry, documents garis miring Word garis miring test titik txt. Nah, touch documents. Oh, ini salah rupanya. Ini harusnya garis miring.
Ah, seperti ini. Documents garis miring Word garis miring test txt. Ini kita enter. Nah, jika sudah kita lanjut. Di sini dia memindahkan test txt-nya itu ke dokumen directory. Nah, dengan cara mv kemudian documents garis miring Word garis miring test titik txt documents. Nah, seperti ini. Kita coba enter. Nah, bisa. Kemudian kita konfirmasikan lokasi baru file dengan melihat isi dokumen directory. Nah, tinggal ls, kemudian dokumen. Nah, sini ternyata sudah ada ya file test txt-nya. Sama file folder Word. Seperti itu. Dan di sini kita salin txt file ini ke dalam Word directory dan ganti namanya menjadi my file txt. Kemudian hapus test txt di dokumen directory. Nah, kita coba saja. Sini kita ketikkan kode mv dokumen ah, dokumen seperti ini, kemudian garis miring tes titik txt, kemudian documents garis miring works garis miring my file. Salah lagi penulisannya, sini garis miring my file titik txt. MV documents dokumen garis miring txt spasi documents garis miring work garis miring my file txt. Nah, kita coba. Nah, bisa. Kemudian di sini kita konfirmasikan lokasi baru file tersebut dengan menggunakan find perintah. Perintah find. Dan cara itu find garis miring kemudian home garis miring student kemudian name my file titik txt. Nah, di sini itu ada di trash file done my file txt. Kemudian di situ juga ada di documents dan di Word. Seperti yang ini. Documents Word my file txt. Documents Word my file txt. Nah, kemudian di sini kita verifikasi apakah local shared trash files directory tersebut ada. Jika directory tersebut tidak ada, kita buatkan directory tersebut. Kita buat bin tautan simbolik ke local shared trash files directory tersebut. Kemudian kita sini kita coba dulu memastikan apakah direktorinya itu ada atau tidak dengan cara ls min l kemudian tanda gelombang seperti ini garis miring titik lokal garis miring share garis miring trash garis miring files. Kita coba cek. Oh, di sini saya sudah ada rupanya. Karena di file trash itu tadi kita sudah hapus beberapa folder. Contohnya itu ada folder down, folder satu, folder 2, Monty Reports, my new folder. Kemudian ada juga folder test. Tapi di sini kita ikuti saja. Di sini dia lagi membuat trash directory di dalam local share. Kita langsung buat saja. Dir, miring P, kemudian seperti ini, tanda gelombang, kemudian garis miring titik lokal, kemudian garis miring share, garis miring trash, garis miring files. Nah, bisa. Kemudian di sini kita buatkan bin bantuan simbolik ke trash directory tersebut. Cara ln, kemudian simbolik. Seperti ini. Simbolik. Rokok. Simbol SYM. Bolik. Oh, di sini tidak ditemukan ya. Kita coba simbolik.
Oke, mungkin di sini ada kesalahan penulisan. Kita coba cek ulang. Oke, baik. Kita lanjut. Tadi ada kesalahan sedikit. Di sini saya mengulanginya. Nah, tadi kita lanjutkan. Di sini kita tadi sudah sampai ke ln symbolic home student trash files bin. Nah, kita lanjut saja. Di sini kita akan mengubah nama work directory menjadi don dan pindahkan ke trash directory tersebut dengan menggunakan bin tautan simbolik. Nah, kita kita coba saja mv documents garis miring work bin garis miring don garis miring don seperti ini. Kemudian kita enter, kita coba. Oh, di sini dokumen sort to bin don message file directory. Rupanya di sini tidak ditemukan file dan directory dari bin don-nya itu. Nah, kita lanjut saja. Di sini ln symbolic di comment text to shortcut to text txt. Lm symbolic documents spelling test titik txt shortcut to test titik txt. Oke, bisa. Kemudian di sini kita tambahkan hello world text ke dalam shortcut to text titik txt. Echo hello world. Oke, kemudian gini, kemudian shortcut to text titik txt. Seperti ini kita coba enter. Oke, kemudian kita cek add documents garis miring test titik txt. Nah, nanti akan muncul hello world atau hello dunia. Yang kita akhiri dengan cara left finish. Kemudian file system organize. Oke, sudah. Kita coba lagi lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini itu ada materi mengenai memproses kumpulan file. Nah, di sini dikatakan di memproses kumpulan file itu meta karakter yang paling umum adalah ti, tilde yang simbolnya seperti ini yang akan menampilkan jalur ke directory home kita. Nah, saat kita bekerja di terminal, prompt perintah akan menampilkan tilde yang seperti ini yang menunjukkan bahwa direktori kerja kita saat ini adalah direktori home kita. Nah, kita dapat menggunakan tilde dalam perintah sebagai jalur absolut ke direktori home kita. Gunakan garis miring, style tilde untuk merujuk ke file atau direktori di dalam direktori home. Ya, kita coba saja. Sini ada ls, kemudian tilde seperti ini. Nah, nanti itu muncul seperti ini. Dan kita ls, ini kemudian garis miring, kemudian desktop, kemudian garis miring comments. Ini comments txt saya nggak punya ini. Jadi mungkin di sini nanti no such file or directory lagi ini kayak comments.txt. Nah kan? Nah, di sini kita mungkin coba tambahkan kali ya. Apakah berhasil? Echo, kemudian hi, mungkin hi saja seperti ini. Yang itu ke desktop ya. Desktop, kemudian comments titik txt. ds atau comments txt. Nah, kita coba cek ls salah ya. Ini harusnya kemudian ada desktop garis miring comments titik txt. Nah, nanti itu akan muncul seperti ini. Ada komen txt-nya. Seperti itu.
Kemudian di sini kita juga bisa menginterpretasikan meta karakter tanda bintang seperti ini dengan tanda tanya sebagai karakter pengganti. Nah, sebelum eksekusi perintah, sel ini menggantikan meta karakter dengan apapun yang cocok dengannya. Nah, karakter tanda bintang cocok dengan nol atau lebih karakter apapun dan karakter tanda tanya cocok dengan tepat satu karakter apapun. Nah, di sini ada contoh. Sini ada do, kemudian bintang, kemudian S, yang dimana itu cocok dengan directory documents dan downloads. Dan D tanda bintang ini, pola D tanda bintang seperti ini, dia itu cocok dengan directory document, downloads, dan desktop. Kita coba saja, file do, kemudian bintang, kemudian S. Nah, yang cocok itu adalah eh, directory documents dan downloads. Sedangkan kalau file di kemudian bintang seperti ini. Yang cocok itu ada desktop, dokumen, documents, dan downloads. Nah, seperti itu. Dan di sini dalam contoh ini dokumen tentanya itu pola tersebut cocok dengan documents directory, tetapi tidak dengan documents file. Kita coba saja apa maksudnya. Ini echo, kemudian di sini hello world, kemudian dokumen. Ya sudah, kemudian kita cari file dokumen, kita lihat. Nah, di sini documents directory yang terbaca. Kemudian sini kita dapat menggabungkan meta karakter, misalnya AR, kemudian bintang T, yang dimana file tersebut cocok dengan file archive TGZ, archive TXZ, dan artwork TGZ. Tetapi tidak dengan artwork tar XZ file, namun art R kemudian bintang T bintang Z itu cocok dengan file archive TGZ, archive TXZ, artwork TGZ, dan artwork tar XZ. Kemudian di sini ada proses batch, di mana di sini kita bisa menggunakan globbing untuk menjalankan satu perintah pada beberapa file. Kita coba saja mv, kemudian tanda title seperti ini, kemudian download. Kemudian garis miring titik PDF. Kayaknya ini juga kayaknya no such file or directory ini kayak. Garis miring eh, dokumen. Bentar. Lagi downloads. Nah kan, no such file or directory. Karena di sini kita belum membuat PDF dokumen di downloadsnya itu. Dan lanjut saja mungkin. Di sini kita bisa mencegah ekspansi. Nah, di sini dicontohkan kita menggunakan karakter wildcard untuk mencocokkan file, tapi kita juga menggunakan karakter escape untuk menginterpretasikan tanda tanya secara harfiah dari daftar file berikut. Kita ingin mencantumkan semua file yang memiliki tanda tanya setelah kata Linux. Di sini ada kode-kodenya. Di sini bisa kita mulai dengan membuat daftar semua file yang memiliki kata tersebut. Ini di dalam namanya. Kemudian juga di sini bisa juga mencantumkan semua file yang memiliki kata tersebut atau kata Linux dalam namanya dan yang memiliki tanda tanya setelah kata tersebut. Dalam contoh berikut, kita dapat mengaccept tanda tanya sehingga karakter tersebut diinterpretasikan sebagai meta karakter. Nah, mungkin kita lanjut saja ke materi berikutnya. Nah, di sini ada ini kita keluarkan dulu, kita ke activity yang kita buka kembali terminal. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, di sini itu ada latihan terbimbing memproses kumpulan file. Nah, di sini kita langsung saja untuk mulai dengan mengetikkan kode lab start file system batch batch file system. Oke. Oke, sini sudah sukses. Kemudian tinggal kita mengikuti instruksinya saja. Sini kode yang pertama yaitu tree. Nah, sini ada 33 directory dengan 29 file. Kalau di sini dia contohnya itu ada 8 directory dan 5 file. Kemudian di sini kita akan mencoba menyalin semua file download directory download.
Yang dimana di sini untuk file directory download saya itu eh mana ya? Ada example Fedora, file txt, help MD, meeting txt, dan notes. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita coba saja. Di sini dia ingin menyalin yang berakhiran huruf tersebut ke dokumen directory. Kita coba saja. CP, D, kemudian tanda bintang, dan DS, garis miring, kemudian bintang D, kemudian documents. Ya sudah. Kemudian kita konfirmasi bahwa file Fedora MD dan help telah disalin. ls documents. Oke, di sini sudah tersalin yaitu Fedora MD dan help MD. Nih. Kemudian kita salin semua file downloads directory yang diawali F dan diakhiri dengan txt ke documents directory. Kita coba cp d bintang ds garis miring f sorry f bintang t documents. CP delete documents. Kita coba. Nah, bisa. Kemudian di sini kita konfirmasikan lagi dengan cara ls doku documents. Oke, di sini itu folder di sini ada file txt ya untuk tambahannya. Kita sudah memindahkan file titik txt ini. Kemudian di sini kita eh, gunakan globbing untuk memindahkan hanya file txt dan .txt ke desktop directory. Kita coba saja dengan cara mv, kemudian d, kemudian bintang, kemudian ds, kemudian garis miring, kemudian tanda tanya 5 kali, 2, 3, 4, 5, kemudian titik, kemudian bintang, kemudian tanda title, kemudian garis miring, kemudian desktop. Nah, kita kemudian di sini kita cari desktop directory dan gunakan pola pencocokan atau globbing untuk memastikan bahwa file txt dan not txt telah dipindahkan. Kita cek define, kemudian title garis miring desktop, desktop rename, kemudian tanda tanyanya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian titik, kemudian bintang. Nah, di sini sudah terpindahkan yaitu file txt dan not txt-nya. Ini di sini kita gunakan karakter escape untuk membuat example txt file yang berisi string tersebut, yaitu hello world. Dan kita coba di sini echo hello world. Kemudian ini kita tambahin saja tanda seru ini. Kemudian documents garis miring gini, kemudian X garis miring seperti ini, yaitu bintang X MPLS. Oh, rupanya di sini tidak pakai X lagi, langsung saja MPLS. Kemudian titik txt. Documents EX. Oke, kita coba. Nah, bisa. Kemudian di sini kita konfirmasi untuk nama dan isi filenya dengan menggunakan garis miring terbalik. Cat documents garis miring exe garis miring bintang MPLE. Oh, MPLE titik txt. Cek. Nah, di sini ada hello world dengan tanda seru seperti ini. Kemudian di sini kita temukan semua file directory home yang mengandung tanda bintang dan dalam namanya. Kita gunakan pengalian untuk menyimpan hasilnya ke dalam wildcard. Karena directory home adalah directory kita saat ini. Kita dapat menggunakan titik seperti ini untuk merujuk ke directory home. Kita coba find titik ini
kemudian tanda seperti ini, kemudian bintang, kemudian garis miring, kemudian bintang dua kali, kemudian tanda petik dua, kemudian wheel card, wheel card, titik txt. Mhm. Kita coba. Oke. No such validator. Kita coba lagi file ini bintang garis miring terbalik seperti ini. Kemudian bintang dua kali, kemudian tanda petik dua, kemudian tanda seperti ini, kemudian ada wheel card titik txt. Nah, sini bisa ternyata tadi ada salah penulisan, kemudian kita cat saja, lanjut cat wheel card titik txt. Nah, nanti munculnya itu dokumen example titik txt. Nah, kemudian kita langsung akhiri saja dengan cara lab finish file system ba tch ba tcha. Nah, di sini ada error and not consider live script and error will take long data. Nggak tahu ini errornya kenapa. Mungkin kita langsung lanjut saja. Yang ininya kita tutup. Kita masuk activity. Dan kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengolah ruang penyimpanan. Nah, tujuannya di sini untuk periksa informasi sistem file dan ruang penyimpanan pada sistem Linux. Nah, di sini kita bisa melihat ruang penyimpanan. Untuk melihat berapa banyak ruang penyimpanan yang tersedia di sistem Linux kita, kita dapat menggunakan aplikasi Disk Usage Analyzer di desktop Gnome. Kemudian kita luncurkan aplikasi Disk Usage Analyzer dari Activity Overview. Caranya itu seperti ini. Sini kita tinggal buka saja ini show application. Kemudian kita pilih utility. Kemudian pilih disk usage analyzer. Kemudian nanti tampilannya sama seperti ini. Yang ini merupakan perangkat dan lokasi penganalisis penggunaan disk. Kemudian di sini kita sistem operasi menggunakan ruang disk untuk kernel, paket, dan file lainnya. Dan ruang disk yang digunakan oleh sistem operasi termasuk dalam metrik untuk perangkat disk utama. Kita dapat melihat ruang disk yang digunakan oleh file kita dengan mengklik folder utama ini, home folder. Nah, nanti tampilannya itu kan seperti ini. Dan di sini kita dapat mengklik segmen manapun dari cincin manapun untuk masuk ke direktori tersebut sehingga kita dapat melihat bagian isinya. Kita klik kanan segmen dan klik buka folder untuk membuka lokasi di aplikasi file atau klik pindahkan ke sampah untuk menghapus direktori dari sistem. Nah, di sini kita bisa pilih di cincin-cincinnya ini, misalnya yang ini. Nah, ini ada lib 67 MB, kita tinggal klik kanan. Kemudian di sini kita bisa open folder. Nah, seperti itu. Misal juga yang ini. Yang ini apa ya? Ini state package 47 MB, tinggal kita klik kanan, kemudian kita open folder juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ruang disk yang tersedia menggunakan baris perintah. Kita gunakan perintah df dengan opsi minH seperti ini untuk membuat output mudah dibaca manusia. Kita coba. Nah, activity, kemudian kita terminal. Kemudian kita df, minH, kemudian garis title. Nah, nanti itu hasilnya akan seperti ini. Dan di sini juga bisa untuk mendapatkan laporan detail tentang file mana yang menggunakan ruang pada drive Anda, kita bisa gunakan perintah du dengan opsi minH seperti itu. Du minH seperti ini, kemudian tanda tilde. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut saja ke materi berikutnya. Di sini ada latihan terbimbing lagi.
Ini kita hapus dulu kalau begitu. Masuk activity, kemudian buka terminal ulang. Nah, di sini dia ada latihan terbimbing untuk mengelola ruang penyimpanan. Kita langsung coba saja. Lab start, file system, storage. Lab start, file system, storage. Oke. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian kita tinggal mengikuti instruksinya saja. Nah, di sini kita disuruh membuka aplikasi Disk Usage Analyzer. Kemudian tinjau item-item directory home kita yang menggunakan ruang disk paling banyak. Buka aplikasi Disk Usage Analyzer dan klik Home Folder. Oke, kita coba dulu. Ini utility ini. Nah, di panel sebelah kiri tinjau daftar penggunaan disk. Nah, sini penggunaan glitch Anda mungkin bervariasi, jadi berbeda-beda. Kemudian di sini kita coba jalankan kodenya dulu. Kita masuk ke terminal, kita ketikkan df minhas, kemudian tanda tiga seperti ini. Nah, kemudian output dari df ini menunjukkan bahwa directory home memiliki ruang disk sebesar 4,6 giga. Ini 4,6 giga. Kemudian ruang disk yang tersedia mungkin juga berbeda-beda tiap laptop atau komputer. Kemudian di sini kita akan melihat penggunaan ruang disk direktori beranda kita. Dengan cara di sini kita DU saja dan A, kemudian ini. Nah, nanti akan seperti ini. Di mana output perintahnya ini dia menunjukkan penggunaan ruang atau semua file dan direktori di bawah direktori home kita. Nah, jika sudah kita langsung selesaikan saja dengan cara flag finish file system kemudian storage. Nah, jika sudah ini kita tutup, ini juga kita tutup. Kita kembali ke activity. Nah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi praktikum, gambaran umum sistem berkas. Nah, di sini kita langsung mulai saja. Kita buka terminal dulu. Kemudian kita ketikkan yang lab start itu. Lab start, kemudian file system, kemudian review. Ini kita cek ulang lab start file system review. Dan kita enter. Ya, sudah sukses. Di sini kita tinggal mengikuti instruksinya. Dan di pertama itu kita akan mencantumkan file dan direktori di direktori student home. Buat subdirektori utility, script, dan backup di dalam dokumen direktori tersebut. Kemudian kita tinjau struktur direktori. Kita coba saja di sini ls min l. Nah, nanti muncul seperti ini. Mungkin di sini saya karena sudah pernah mencoba, sini mungkin sudah ada utility saya ya di dokumen. Kita coba lihat dulu mungkin. Oh, nggak usah, kita langsung ikuti saja instruksinya di sini. Di sini tadi kita sudah melihat daftar entry di directory beranda dengan cara ls-l yang ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk membuat directory utility, script, dan backup di dalam dokumen directory. Dengan cara make a dir documents garis miring utilities. Utili, utilities. Nah, sudah kita coba enter. Ini gitu. Oke, karena di sini dia sudah ada. Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita hapus-hapus dulu ya. Kita finish dulu di sini kalau gitu. Finish file system review. Oke, di sini kita coba dulu hapus. Ini kemudian tadi di dokumen ya. Oh, bukan yang ini. Documents. Oh, kosong kok. Dokumen desktop. Dokumen kosong. Oh, kita cari.
Putih. Nah, ini ada. Oh, sudah pindah ke example ya. Ini move to trash dulu. Juga move trash. Oke, kita coba dulu di sini activity kemudian ini. Oke, kita ulangi dari awal. Ini kita ketikkan dulu lab start file system review. Oke, sudah kita langsung masuk ke instruksi pertama. Di sini kita lihat daftar entry directory beranda ls min l. Oke, sudah kita coba buat directory utility script dan backups. Dengan cara metadata documents documents garis miring utility yes. Nah, sudah bisa di sini make a dir documents utility. Kemudian kita buat lagi make a dir. Di sini tadi kita belum hapus ya yang script dengan backup. Tapi kita coba saja mungkin bisa. Scripts. Oh bisa ternyata. Document scripts. Ini PTS. Oke. Kemudian kita coba lagi make a dir yang satunya. Make a dir documents garis miring backup. Seperti ini. DAC. Ups. Oke, bisa. Kemudian kita cek di ls dokumen. Nah, nanti itu hasilnya ada tiga, yaitu backup, scripts, dan utility. Kemudian di sini kita lihat home student untuk directory structure-nya, structure home dan student. Dengan cara kita ketikkan saja tree seperti ini, nanti akan muncul. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke instruksi yang kedua, yang dimana dia itu untuk membuat service dump. Log daily tasks sh to do text and my access sebagai file kosong di dalam utility directory tersebut. Kita langsung saja masuk ke yang pertama itu kita ubah dokumen utility directory tersebut. Kita ubah ke dokumen utility directory dengan cara cd, sorry, ini cd, kemudian tanda title, garis miring, documents, kemudian garis miring utilities, utilities, seperti ini. Enter, kayak bisa. Kan kita sudah masuk ke utilitas utility ini di file utility. Kemudian di sini kita buat file service done, log daily task as a to do task and my access dan seterusnya. Di sini caranya itu tinggal ketika aja touch service jam kemudian titik log daily seperti ini kemudian task titik sh to do hapus dulu ini to to titik txt my exit harusnya seperti ini tambah c message cek oke bisa kita kemudian kita ls min l ini pakai spasi nah nanti akan muncul seperti ini daily task xa kemudian my xh kemudian ada service download kemudian ada to do txt kita lanjut lagi ke tahap ketiga. Nah, di sini di dalam utilities directory kita salin daily text titik sh ke script directory. Lalu kita pindahkan to do txt ke backups directory. Oke, sini yang pertama kita salin dulu daily text filenya dari utility ke script directory. Nah, caranya itu tinggal cp daily kemudian task titik sh kemudian spasi titik titik dua kali seperti ini kemudian script kita cek dulu cp daily task titik sh titik titik dua kali siri pts kemudian kita enter
Oke, bisa. Kemudian di sini kita ls min l titik-titik garis miring sc ri pts scripts. Nah, nanti itu totalnya nol. Nah, di sini dia sudah pindah. Delete tax titik sh. Kemudian kita pindahkan lagi to do txt-nya itu ke backup directory. Nah, karena itu tinggal mv saja, kemudian to do titik txt, kemudian spasi titik titik garis miring backups garis miring. Enter. Wow, di sini to do titik txt-nya tidak terbaca. Mungkin salah penulisan kali ya. mv to do titik txt backups garis miring. Hmm, apakah ada yang salah? Wow, sabar. Ini bukan MY ya. MV seperti ini. MV to do titik txt. Oke, ini cocok kok. To do. Wait, kok tidak terbaca? Kita coba lihat. Oh, ini mungkin dia sudah terpindahkan. Kita coba cek dulu ya. Backup sini. Mhm. So, sabar, kita coba ls min l. Seperti ini. Backups. Sini totalnya masih nol. Bisa di MV ya. MV dulu titik txt. Mungkin ada kesalahan. Kita coba cek ulang. Hmm, Kita coba dulu yang ini. Kalau misalnya tidak, wait. Ah, hmm, kita coba dulu ini. Kalau misalnya tidak bisa juga, kita skip saja dulu. Dulu titik txt. Mungkin ini file to do texting ini mungkin sudah pindah mungkin. Makanya di sini tidak bisa. Mungkin kita lanjut saja. Kita di sini kita ubah ke student directory home pengguna dengan cara cd. Kemudian kita eh, cari di dalam file home student document directory untuk menemukan semua file yang memiliki string tersebut, yaitu string daily dalam namanya. Oke, kita langsung cari kodenya. Find garis miring home garis miring student garis miring documents name, tanda gini, kemudian tanda bintang daily, daily bintang lagi, kemudian tanda petik dua, kemudian tanda title, kemudian garis miring results. Eh, kemudian di sini kita coba cat results. Nah, di sini daily text SH-nya itu sudah pindah ke utility, kemudian daily text SH-nya juga sudah pindah ke script. Kemudian kita lanjut di sini yang kelima. Di sini kita mulai pencarian file Word di directory tersebut. File yang diharapkan itu tersimpan di di ditch directory induk. Oke, kita coba saja langsung. Di situ ada find yang pertama.
find, kemudian garis miring, kemudian name seperti ini, kemudian ada words. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Nah, di sini perintah tersebut dia menghasilkan banyak kesalahan. Nah, di sini dikatakan di red hat-nya. Kemudian di sini kita ulangi pencarian dan gunakan pengalihan output untuk menyimpan kesalahan apapun ke dalam error result file. Dan di sini kita find garis miring name, kemudian words, kemudian dua, kemudian tanda title, kemudian garis miring error results, garis miring USR, USR, garis miring share, garis miring which, garis miring words. Ini kalau bukan USR berarti student ya harusnya. Tapi kita coba dulu seperti ini. Oke, based on student error results, directory not spell on directory. Oke, rupanya di sini. Kita coba ulang. Find. Name. Words. Apakah words ini kita belum punya filenya ya? Makanya dia nggak bisa kebaca. Oke, error results. Ini share which words. Oke, kita lanjut saja. eh, kita lihat dulu kesalahannya. Mungkin kita bisa pecahkan. Oke. Oh, Oke, rupanya di sini tadi kita salah ketik ya. Harusnya itu find, garis miring, kemudian name, kemudian words, seperti ini, kemudian dua, kemudian begini, dua, kemudian begini, kemudian tanda title, garis miring, error, results. Harusnya seperti ini saja harusnya. Nah, nanti itu munculnya user share di quotes dan user share docs word. Nah, seperti itu. Dan di berkas ini user share each word itu sesuai dengan persyaratan. Kemudian di sini kita tambahkan 15 entry pertama dari user share each word berkas ke result berkas tersebut. Kita gunakan pengalihan untuk menyimpan hasilnya ke result berkas. Untuk caranya tinggal kita head masukkan saja kode yang itu head dan min 15 garis miring USR garis miring share garis miring each garis miring words, kemudian tanda panah dua kali seperti ini, kemudian tanda title garis miring results. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita verifikasi bahwa min result file tersebut telah memiliki konten yang diharapkan dengan cara cat results. Nah, sini ada 10 pertama itu ada utility daily task SH sama. Kemudian ada script daily task SH juga sama. Kemudian di sini 1080 1080 1080 juga. Kemudian dengan 10 poin, kemudian ke 10 atau 10 TH, kemudian ada 11 poin, 12 poin sama 16 poin, 18 poin. Kemudian satu dan 2, kemudian 20 poin, kemudian 2,4,5 minte, 2,4 2,4,5 minte, kemudian 2,4 D. Di sini 2,4 hari karena saya translate mungkin jadi agak salah. Kemudian sini ada 2D, 2D, kemudian kedua atau 2ND, kemudian 30 dan 30, 30 dan 30. Nah, kurang lebih sama ya.
Ini kita tutup, kemudian kita masuk ke evaluasi. Mungkin di sini evaluasinya agak fail karena tadi kita sebab mengalami kendala. Tapi kita coba saja lihat lab grade system review. Lab grade file system review. Saya sukses pas. Nah, ini ada beberapa fail yang tadi yang to do txt exit sama verifying service dalam log exit. Ini mungkin dikarenakan sebelumnya itu saya sudah pernah mencobanya. Jadi mungkin file yang sebelumnya itu masih tersimpan. Jadi pas kita coba lagi dia jadi tertimpa. Jadi makanya fail. Nah, kemudian di sini kita langsung akhiri saja dengan lab finish file system review. Oke, sukses. Kemudian kita tutup dan kita ke activity, kemudian kita lanjut. Oke, ini kenapa ya? Sabar. Jalan. Oke, ini tadi sebab ada kendala sedikit. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ringkasan. Nah, di sini dikatakan bahwa direktori beranda pengguna berisi file konfigurasi, file data, dan direktori yang dibuat oleh pengguna. Direktori sistem yang terletak di luar direktori beranda umumnya dibatasi dari modifikasi pengguna. Direktori root yang ditandai dengan garis miring tunggal seperti ini adalah awal dari hierarki sistem file Linux secara default. Secara default, direktori home dari akun pengguna bisa terletak di bawah direktori home. Kemudian jalur absolute adalah jalur file yang dimulai dari direktori akar. Kemudian jalur absolute itu selalu diawali dengan garis miring. Kemudian jalur relatif adalah jalur file yang dimulai dari direktori kerja kita saat ini. Jalur relatif dimulai dengan nama file atau direktori yang ada di direktori kerja saat ini, atau mungkin dimulai dengan simbol khusus atau titik atau dua titik yang merupakan penunjuk ke direktori saat ini atau direktori induk. Kemudian kita juga dapat menggunakan alat grafis atau baris perintah untuk menyalin, memindahkan, menghapus, mencari, atau membuat pintasan ke file dan direktori. Kita dapat menggunakan karakter wildcard pada baris perintah untuk memanipulasi beberapa file dan direktori yang cocok dengan suatu pola. Kemudian kita dapat memantau penggunaan disk dengan penggunaan aplikasi Disk Usage Analyzer atau dengan menggunakan perintah df dan du. Nah, untuk progres saya kurang lebih cuma sampai di sini saja, yaitu sampai mau memasuki bab 5. Dan untuk persenannya itu progres kali ini mencapai di 53%. Nah, mungkin itu saja dari saya ucapkan, saya akhiri saja dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.